di sini saya Medina mau meminta maaf buat teman-teman atau siapapun yang pernah merasa disakiti atau tersakiti oleh saya. Insya Allah itu yang nanti akan ditunggu dan mudah-mudahan semua pihak akan saling memaafkan satu dan yang lain. Memang sudah terjalin komunikasi, Bang? Ini yang kemudian insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan itu nanti akan kita bicarakan itu semua. Jadi baru rencana untuk komunikasi gitu? Sebetulnya sudah ada sih komunikasi, tapi kemudian nanti resminya pertemuannya itu pada saat di mediasi nanti di Polda Metro. Mungkin apa aja yang akan disampaikan atau pertimbangan yang akan disampaikan di pertemuan ini? Ya, biasanya kalau dalam fase seperti itu ya saling menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang ada, sehingga ya biasa namanya juga manusia kan terkadang ada miss di antara kita. Karena itulah semua pihak mesti harus saling menerima antara satu dengan yang lain. Kalau memang toh itu masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa mesti harus dia berlanjut sampai ke tingkat kepolisian maupun juga tingkat peradilan. Tadi Kak Medina sendiri seperti apa komentarnya melihat berita tersebut? Ya, sebenarnya saya sebagai terlapor ya Bang ya, tetap mengikuti semua tetap kooperatif ya, tetap kooperatif. Jadi setiap dipanggil sama Polda selalu hadir, dan kemarin juga ada bukti-bukti yang harus diserahkan, saya serahkan gitu. Jadi ya saya sebagai terlapor belajar kooperatif dan mengikuti semua yang diminta sama penyidik. Mbak Medina, ketika kemarin ramai berita Medina tersangka seperti itu, apakah ya sempat berkatan juga, kaget juga mungkin seperti apa sih ketika membaca berita-berita itu? Iya, kaget sih ya, sebagai warga negara kan saya juga pasti ada namanya pembelaan lah. Maksudnya kemarin juga saya kaget sebenarnya itu di instastory yang kita flashback ke belakang, di instastory tersebut saya tidak sama sekali menyebutkan siapa orang yang saya tuju gitu. Tapi ya udah, namanya nasi udah menjadi bubur. Pelajaran ke depan saya mungkin harus berhati-hati lagi dalam bersosial media kayak gitu, dan untuk kedepannya mudah-mudahan bisa menjadikan aku lebih baik lagi. Tapi komunikasi dengan siapa? Uci sendiri seperti apa, Kak? Atau kalian sendiri seperti apa? Sempat komunikasi, terus Kak Uci kemarin di Paris kan, jadi pertemuannya sempat tertunda, jadi agak mengulur waktu sampai dia pulang dari Paris. Jadi insya Allah minggu depan akan ada pertemuan diagendakan. Lebih ke apa sih Kak? Maksudnya dalam arti dengan Kak Uci, maksudnya dalam kesalahpahaman apa sih kalau boleh tahu akhirnya bisa jadi tersangka gitu? Iya, waktu itu banyak pihak yang mengompor-ngompori aja sih, sampai ada perdebatan di instastory. Padahal maksudnya dulu saya sama Kak Uci kenal juga baik-baik itu, dari 2019 kenal udah baik-baik. Jadi ya pelajaran aja ke depannya biar nggak terpengaruh sama omongan orang gitu. Dengan masalah yang ada gitu kan, mungkin yaitu komitmen Mbak Medina sendiri untuk menggunakan lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Mungkin sekarang jadi lebih jarang megang medsos atau seperti IG apa? masih ada tuh gimana sih Kak? IG-nya masih ada, cuman emang IG yang awal nggak aku aktifin dulu karena kemarin udah 2 kali down. Jadi lebih agak kalem dulu, hati-hati, karena salah sedikit sekarang pada report ya, serem gitu. Jadi ya kalem dulu aja gitu. Berarti yang verified ya, yang di Iya, verified. Udah 2 kali down bulan lalu. Mas Bang Jamal sendiri mungkin terkait penggunaan media sosial nih. Ya, sebetulnya setiap warga negara Indonesia pengguna medsos ini kan kita punya hak untuk mau menyampaikan apa saja, tapi juga ada hal yang harus kita sadari bahwa setiap ada kebebasan kita di situ, ada pula hak orang lain yang harus kita jaga.
Karena kalau sampai itu kita langgar, maka tentu konsekuensinya adalah hukum. Dan saya kira semua rangkaian proses ini adalah menjadi pelajaran, bukan cuma hanya untuk Mbak Medina, tapi untuk siapapun, agar ke depan dalam menggunakan media sosial, kiranya lebih berhati-hati, ya lebih banyak memberikan edukasi juga kepada publik, sehingga persoalan-persoalan seperti ini ya sekiranya tidak sampai terjadi dan menyita waktu untuk semua pihak. Mudah-mudahan ini adalah sebuah awal juga yang baik di tahun 2022 ini untuk bisa kita sama-sama mengintrospeksi diri, lebih berhati-hati lagi, dan lebih baik untuk memberi kemaslahatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bang, artinya kan nanti akan menjalin komunikasi sendiri. Mungkin seandainya pihak sana memberikan poin-poin tertentu, mungkin ada kesiapan dari pihak Kak Medina atau Bang Jamal sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan kita siap lah. Kan niat kita kan semua baik, dan saya kira setiap apapun yang dilakukan ataupun ingin diharapkan oleh siapa saja, tentu yang paling penting adalah kita ingin mengedepankan sebuah kebajikan, kemaslahatan untuk kita semua. Ya, karena itulah kami juga selalu siap lah kalau sekiranya ada harapan-harapan apapun yang ingin disampaikan, dan itu bagian dari komitmen kita untuk mesti harus kita lakukan, ya maka tentu akan menjadi ya, sebuah hal yang pasti akan kita lakukan. Bang, ini kan juga perkaranya di Polda Jakarta ya. Kalau tidak salah juga Kak Medina juga ada di laporan di Jawa Timur, Surabaya. Itu seperti apa? Apakah memang akan dikomunikasikan juga, akan berdamai atau seperti apa ya? Semua masalah yang terkait dengan undang-undang ITE itu awalnya ya memang mesti harus ada para pihak diperhadapkan di hadapan penyidik untuk masing-masing dikasih ruang untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan saya kira untuk semua case yang ada itu pasti itu yang akan menjadi hal yang paling penting. Jadi apakah kami sebagai terlapor ataupun sebagai pelapor dalam hal ini, pasti kebaikan dan kemaslahatan itu menjadi hal yang paling utama untuk kami kedepankan. Jadi kami bisa memaafkan orang dan bisa menganggap ini semua selesai, menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sebaliknya pun demikian, mudah-mudahan juga teman-teman atau pihak-pihak yang saat ini ada ya semacam salah paham dengan Mbak Medina Zain, ya mudah-mudahan juga bisa memberi maaf untuk beliau agar kita bisa menatap hidup ini ke depan menjadi lebih baik. Kak Medina ada yang bauci atau seperti apa? Karena kan yang kita tahu kemarin kan dari pihak sana membuka suara perihal masalah di Polda dan yang di Surabaya juga. Oke. Ya buat Mbak Uci apa untuk? Ya semuanya. Ya di sini saya Medina mau minta maaf buat teman-teman atau siapapun yang pernah merasa disakiti atau tersakiti oleh saya. Mudah-mudahan permintaan maaf saya ini diterima, dan untuk kedepannya mudah-mudahan menjadikan Medina lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan lebih bijak dalam bermedsos ya. Iya, dan lebih bijak dalam bermedsos. Apakah ini memang mau masuk bulan Ramadan juga Kak Medina? Artinya ingin ya semua kembali rukun, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, atau seperti apa sih Kak? Iya, di momen mau bulan puasa ini salah satunya, terus juga mungkin lama-lama juga capek ya Bang ya, kalau ribut terus nggak ada habisnya. Jadi pengennya selesai baik-baik dan kedepannya juga bisa berhubungan dengan baik, menjadi teman gitu kan, berkomunikasi lagi seperti dulu dengan baik, karena kan awalnya juga kita dulu berteman kayak gitu. Setiap orang itu yang hari ini sukses ataupun masih kemudian menuju ke tingkat kesuksesan itu pasti pernah tersandung batu kerikil kecil, pernah menemukan masalah-masalah di masa lampau. Dan biasa untuk itulah kita belajar untuk bagaimana memahami itu semua, sehingga kita memperbaiki dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga ke depan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih berguna, bermanfaat untuk orang banyak, untuk negara dan bangsa. Apalagi Mbak Medina sendiri kan, kira-kira teman-teman juga tahu, selama ini beliau juga dengan usaha yang beliau tekuni selama ini juga banyak mempekerjakan putra-putri Indonesia yang mencari nafkah,
walaupun kemudian di pandemi ini agak sedikit menurun, tapi itu adalah bentuk komitmen beliau untuk juga tetap survive agar bisa memberikan arti sebuah kehidupan juga bagi masyarakat lain yang juga membutuhkan. Kak Medina mungkin artinya mungkin Kak Medina mungkin rencana mungkin akan bertemu dengan seteru yang kemarin sempat bertemu, mungkin bertemu langsung atau Iya, rencananya mau bertemu langsung, sudah dikomunikasikan juga sama lawyernya. Secara personal memang saya belum menghubungi, tapi sudah dijembatani gitu. Jadi mudah-mudahan rencana sih minggu depan katanya, karena kemarin baru sampai di Jakarta beberapa hari lalu, jadi mau istirahat dulu. Jadi mudah-mudahan minggu depan udah ketemu dan mudah-mudahan selesai ya Bang ya. Ya, insya Allah. Bang, dari perdamaian ini ada poin-poin kesepakatan mungkin antara dua pihak? Ya, pada prinsipnya apapun yang kemudian menjadi keinginan dan harapan dari teman-teman kita di sebelah itu insya Allah akan kita penuhi. Karena kan niat kita kan semua untuk sebuah kebaikan. Sama juga dengan seperti tadi sudah kami sampaikan, terhadap Mbak Medina pun demikian. Kalau ada pihak-pihak yang mungkin selama ini juga mungkin karena salah paham dan lain sebagainya, pasti pintu maaf juga akan terbuka. Lagi menghadapi bulan suci Ramadan ini, yang sebagai umat muslim kan kita mesti harus bisa mencucikan diri lahir dan batin, kemudian bisa memberikan maaf, bisa menjaga hati dan perasaan ini sehingga kita khusyuk nanti dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga semua itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mungkin kalau yang untuk sama Marisa Ica juga gimana? Akan damai juga? Iya, minggu depan rencananya kan Kak Ica sama Kak Uci baru pulang dari Paris barengan. Jadi mudah-mudahan minggu depan ketemunya bersama-sama. Karena lo satu pengacara kan. Kak Medina, apa yang membuat akhirnya dirimu ya berbesar hati ingin meminta maaf terlebih dahulu? Karena kan kemarin kita tahu kan rekodnya sangat panas ya kemarin ya. Karena satu udah adem sekarang, maksudnya udah sama-sama berpikir jernih. Mudah-mudahan di sana juga sama gitu sama yang saya rasakan. Terus juga kedua, aku mikir aku punya anak, punya karyawan yang harus kedepannya aku harus berpikir jauh untuk ngurusin yang jauh-jauh lebih produktif lagi, lebih penting lagi. Jadi jangan karena ada masalah ini kan jadi tersendat mau ngapa-ngapain jadi susah gitu, maksudnya ada masalah terbatas gitu. Jadi berpikir panjang aja sih Mbak ke depannya.